Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan light novel 86 yang sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton, silakan nonton dulu pembahasan sebelumnya. Oke guys, kita masuk ke ceritanya. 3 bulan kemudian, paket serangan 86 telah menyelesaikan persiapan mereka. Operasi merebut kembali stasiun bawah tanah Chalet akan dimulai. Ke-168 prosesor itu pun dikirim ke markas besar di ibu kota Republik. Sesampainya di pangkalan, mereka disambut oleh spanduk yang tak terhitung jumlahnya, yang kira-kira isinya meminta kembali kedaulatan Republik dan juga beberapa kata-kata menghina kepada etisik. Bahkan di sepanjang jalan, mereka menemukan biji pohon ek yang berserakan. Tapi mereka tidak terlalu mempedulikannya, karena mereka tidak tahu makna di baliknya. Tapi tidak bagi Lena yang merupakan warga Republik, yang dimana biji pohon ek merupakan makanan para babi. Di sini bukan berarti etisik diam saja ya. Mereka juga melakukan pembalasan dengan mengikatkan boneka babi putih ke tiang seolah-olah sedang dieksekusi gantung. Beberapa hari kemudian sebelum operasi dimulai, mereka mengadakan diskusi. Mereka menemukan bahwa cara termudah untuk merebut kembali Chalet adalah dengan menghancurkan inti kendali Admira, yang menjadi alasan mengapa hal itu ditetapkan sebagai tujuan utama mereka. Tanpa sumber energi, Legiun tidak bisa menghasilkan unit baru atau mempertahankan kekuatan yang sudah ada. Tentu saja tidak sesederhana itu. Inti kendali dari Legiun tipe Admira terletak di lantai kelima dari sistem kereta bawah tanah yang terkenal dengan arsitektur labirinnya. Selain tujuan mereka yang telah disebutkan sebelumnya, divisi penelitian para Raid juga memiliki misi mereka sendiri di Chalet. Di sini Annette akan menyelidiki sumber resonansi para Raid yang berkedip-kedip di dalam kota, yang menyebabkan masalah dengan komunikasi mereka sendiri. Mereka kemudian menetapkan peran untuk masing-masing squad, yang dimana squad Spearhead akan menyusut dari permukaan didukung oleh squad Claymore. Squad Brisingamen akan menyusut dari terowongan bagian selatan didukung oleh squad Thunderbolt. Squad Valence akan menjadi pendamping Annette dalam menjalankan misinya, sementara squad Lycan disimpan sebagai cadangan. Operasi dimulai tanpa hambatan, meskipun terowongan kereta bawah tanah hanya cukup untuk menampung Legion lift mereka, dan juga penggunaan senjata dibatasi, karena dapat menyebabkan struktur bangunannya runtuh. Tapi mereka berhasil menyingkirkan Legion yang ada dan mengamankan wilayah yang ditentukan. Operasi Squad Valence untuk mengawal Annette dimulai. Mereka berakhir di salah satu bangunan di sekitar stasiun di mana gangguan telah terdeteksi. Annette pun melanjutkan penyelidikan dengan berjalan kaki. Sumber resonansi para Raid yang berkedip-kedip ternyata adalah seorang prajurit Republik yang sudah lama meninggal, yang diduga mencoba beresonansi di ambang kematian. Namun sangat disayangkan untuk Squad Valence, mereka disergap saat Annette melakukan penyelidikan, padahal lantai yang mereka tempati telah diamankan. Dengan cepat Squad Valence dimusnahkan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan Annette ditangkap untuk tujuan yang tidak diketahui. Bahkan baik Sin dan Federica tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Squad Valence. Lena mencurigai pemerintah sementara di bawah pengaruh Promivir dengan sengaja memberikan peta yang salah, dan berspekulasi mungkin ada jalan keluar ke labirin bawah tanah yang tidak ditandai pada peta yang mereka berikan. Mengungkapkan potensi konspirasi Republik San Magnolia melawan paket serangan 86. Sementara itu, Sin dan yang lainnya sibuk menghadapi ranjau Swagerap yang jumlahnya sangat banyak. Tapi Sin mendeteksi sesuatu yang aneh, karena ia tidak bisa mendengar suara Legiun di depannya. Sin memerintahkan semua unit untuk menghentikan pertempuran dan menilai situasi. Mereka semua terkejut melihat warga Republik dari berbagai usia memenuhi kereta bawah tanah yang ditinggali. Bagaimana bisa manusia bercampur dengan Legiun? Sin dan yang lainnya menyadari jika mereka tidak responsif terhadap komunikasi, dapat dianggap gila atau tidak punya pikiran. Mungkin mereka adalah orang-orang yang selamat dari serangan Legiun skala besar. Lena pun dihadapi dengan dua pilihan yang sulit, melindungi warga Republik atau membunuh mereka. Tapi di sini Lena dapat membuat keputusan yang cerdas, dengan memerintahkan seluruh unit untuk mengarahkan bidik laser ke setiap Legiun tipe ranjau Swagerap yang ada.
Jika mereka manusia, seharusnya mereka kabur atau setidaknya berhenti bergerak. Kalau tidak bereaksi, maka mereka adalah ranjau swagerap. Ranjau swagerap sendiri merupakan tipe lain dari Legiun yang kegunaan umumnya adalah menempel ke manusia atau senjata yang dikendarai manusia, lalu meledakkan diri. Satu-satunya Legiun yang dapat menghasilkan suara seperti tentara yang sekarat, menangis, atau kata-kata "selamatkan aku dan ibu", agar memancing musuh kemudian membunuh mereka. Untuk masalah penculikan Annette, diputuskan bahwa Scott Spearhead akan ditugaskan untuk menyelamatkan Annette dengan bantuan Federica. Ini berarti Scott Claymore akan melanjutkan peran Scott Spearhead. Dengan memanfaatkan kemampuannya melihat masa depan dari targetnya, Federica berhasil menemukan lokasi keberadaan Annette. Ia ditemukan berada di blok komersial timur di lantai keempat. Sementara itu, Annette mendapati dirinya berada di sebuah ruangan bersama dengan sekelompok warga sipil yang masih hidup. Tapi mereka tidak bereaksi ketika ditanyai oleh Annette. Di tengah pelariannya, Annette menemukan bahwa lokasinya saat ini kemungkinan adalah fasilitas penyimpanan dan pembedahan manusia untuk Legiun, yang kemungkinan juga menjadi fasilitas di mana mereka menghasilkan Black Sheep dan Sapphires. Tapi ada satu hal yang aneh di mata Annette. Otak manusia yang disimpan dalam tabung kaca di ruangan itu telah dihancurkan hipokamusnya, yang dimana ini bertentangan dengan sifat Legiun yang menggunakan struktur otak yang utuh. Di sisi lain, Scott Spearhead menemukan rute terpendek untuk menuju ke tempat Annette berada, tapi mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat bergerak maju, karena ternyata jalannya sangat sempit untuk dilewati oleh Legion Lift mereka. Kejadian ini secara praktis menegaskan bahwa mereka diberi informasi palsu oleh pemerintah sementara Republik. Alhasil, Sin dan Raiden harus berjalan kaki untuk menyelamatkan Annette, sementara yang lainnya tetap berada di Legion Lift mereka dan berjaga-jaga jika kalau ada Legion yang mendekat. Keduanya berhasil bergabung kembali dengan Annette. Di sini Annette meminta maaf kepada Sin atas perbuatan yang dilakukannya dulu. Namun sayangnya Sin yang lupa tidak paham dengan permintaan maaf yang dikatakan oleh Annette. Annette yang sedikit kecewa hanya bisa tersenyum. Di saat bersamaan Scott Spearhead menyelamatkan Annette, Scott Brisingamen berhasil menyelesaikan salah satu tujuan mereka, yaitu menghancurkan Legiun tipe Admira. Tiba-tiba saja Legiun yang ada di sana meningkatkan volume suara mereka, membuat semua Scott Levert menutup telinga mereka. Bahkan Sin sampai pingsan untuk beberapa saat karena tidak kuat dengan tekanannya. Bukan hanya itu, ternyata semua Legiun yang ada di kereta bawah tanah Calet merupakan Sapphires atau gembala. Bagi yang belum tahu apa itu Sapphires atau gembala, akan Mimin jelaskan sedikit. Jadi Sapphires atau gembala merupakan Legiun yang mengadopsi struktur otak manusia yang hidup atau yang baru saja mati. Sapphires berada di tingkatan teratas di antara Legiun lainnya, karena ia memiliki kecerdasan dan kepemimpinan manusia seutuhnya. Oleh karena itu jumlah mereka sangat terbatas. Tapi belakangan ini jumlah mereka mendadak meningkat. Hal ini disebabkan karena mayoritas warga Republik dibantai oleh Legiun dalam serangan besar-besaran. Legiun melakukan serangan terencana ke sektor 85 dan membunuh total 10 juta manusia, dan mengambil otak mereka untuk menciptakan lebih banyak gembala. Sebelumnya Republik San Magnolia memiliki populasi lebih dari 10 juta, yang berarti 90% warga Republik tewas, dan ada kurang dari 1 juta yang tersisa. Paket serangan Etisik merasa ngeri mengetahui bahwa Legiun memproduksi Legiun secara massal menggunakan warga sipil yang ditangkap. Tapi kengerian yang sebenarnya datang ketika mereka menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan ribuan mayat membusuk yang telah dibuang dengan kejam oleh Legiun setelah mengeluarkan otak mereka. Dan karena kekuatan mereka tidak sebanding dengan Legiun yang ada di sana, mau tak mau Lena terpaksa memerintahkan semua Scott untuk mundur. Sayangnya ketika mereka hendak mundur, mereka mendapati sekelompok ranjau swagerap yang menempel pada pilar yang menopang langit-langit satu persatu lalu meledakkan diri. Tampaknya mereka berencana meruntuhkan seluruh bangunan yang menjadi fasilitas produksi Legiun. Lena lantas memerintahkan Scott Nortet dan Scott Lycan yang bertugas sebagai pasukan cadangan untuk mempertahankan rute keluar bagi Scott lainnya. Mereka harus secepatnya kabur, jika tidak maka mereka akan terkubur hidup-hidup di sana. Scott Spearhead berhasil bergabung dengan Scott Lycan.
Sayangnya mereka dihadang oleh Krawolf yang meniru salah satu teman mereka, Kai. Krawolf itu berhasil melepaskan Legion Leaf milik Shin yang membuat keduanya terjatuh satu tingkat di bawahnya. Alhasil, Shin pun terpisah dari rekan-rekan squadnya. Singkat cerita, Shin berhasil mengalahkan Krawolf yang menyamar sebagai Kei. Dan secara tak terduga, Shin bertemu dengan Legion yang telah membantai habis Scott Valence. Legion ini diperkirakan merupakan tipe Legion baru yang awalnya tidak dikembangkan oleh Kekaisaran Giade. Legion ini pun dinamai dengan Phoenix. Ia menyamarkan dirinya menggunakan segelombolan Intense Villige yang membuatnya tidak terdeteksi. Dan karena Legion ini bergerak tanpa suara, satu-satunya yang dapat mendeteksi keberadaannya adalah sensor getaran. Akhirnya Phoenix dapat dikalahkan oleh Shin. Muncul sosok yang diduga adalah Jelene Birkenbaum, orang yang mengembangkan Legion, mengingat bahwa pemerintah Giade tidak pernah menemukan jasadnya. Pada saat itu, Jelene mengubah cairan Micromachine menjadi seorang wanita, dan kemudian mengubahnya lagi menjadi kupu-kupu dalam jumlah yang banyak untuk melarikan diri. Cairan Micromachine itu berasal dari jaringan manusia yang telah dikumpulkan oleh Legion. Paket serangan Etisik berhasil menyelesaikan misi mereka, meskipun mereka gagal untuk menghancurkan Whistle. Pada epilog volume keempat ini dijelaskan bahwa Shin telah mengingat masa lalunya meskipun tidak semuanya. Shin menceritakan jika dulu Annette adalah seorang koki yang mematikan. Jadi dari kecil Annette suka membuat kue atau manisan. Tapi kebanyakan kue atau manisan yang dibuatnya tidak bisa dimakan. Bahkan Annette pernah membuat ayahnya pingsan setelah mencicipi masakannya. Meski begitu, Annette sering memberi Shin kue atau manisan buatannya. Dan tanpa sepengetahuannya, ibu Annette menemui Shin dan menukar kue yang diberikan oleh Annette dengan kue yang lebih baik. Padahal Annette hanya melelehkan coklat, tapi entah bagaimana ia mengubahnya menjadi ungu. Shin berpikir itu mungkin menjadi alasan mengapa ia tidak menyukai manisan sekarang. Mereka juga sering bermain petak umpet, meskipun Annette tidak terlalu menyukai permainan ini. Karena Shin selalu berhasil menemukan Annette yang bersembunyi. Sementara Annette justru tidak pernah berhasil menemukan Shin ketika giliran dirinya yang berjaga. Hal ini disebabkan karena Shin yang bersembunyi di tempat-tempat yang ekstrim, seperti pohon yang tinggi atau semak belukar. Dan karena sikap ceroboh Shin itulah dirinya seringkali menangis karena dimarahi oleh kakaknya. Biasanya setelah Annette gagal menemukan Shin, ia akan pergi ke dekat sungai dan menangis di sana. Meskipun Shin dan Annette sering bertengkar, tapi hubungan keduanya sangat dekat. Bahkan mereka pernah berjanji bahwa ketika mereka dewasa, mereka berdua akan menikah. Sayangnya, Shin tidak mengingat janji itu sama sekali. Dengan ini, pembahasan volume keempat sudah selesai. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.